Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, FW Legal Voice, Associate Profesor Dr. Firman Wijaya, Ketum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, dan juga Ketua Umum Pradin. Ada topik yang menarik pada situasi sekarang ini. Apakah pencabutan hak politik bagi pejabat publik atau yang akan menduduki jabatan publik dapat diberikan kepada pelaku atau mantan pelaku tindak pidana korupsi? Ini suatu perspektif yang tarik-menarik ya, antara perspektif hak asasi manusia dan perspektif hukum, di mana ada beberapa regulasi yang kelihatannya kontradiksi satu sama lain. Ya, utamanya regulasi terkait dengan pemilihan umum kepala daerah, regulasi yang terkait dengan Undang-Undang 3199 mengenai tindak pidana korupsi, regulasi menyangkut KUHP, dan regulasi terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam beberapa pemikiran dan penelitian termasuk oleh Saudara Marlina Samosir yang sudah mencapai gelar doktor, ada beberapa catatan yang menarik yang merupakan hasil penelitian yang bagi saya cukup penting. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah sejauh mana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia memiliki konsistensi atau sebaliknya, kontradiksi satu dengan lainnya. Nah, kita mencermati yang paling fundamental, ya tentunya adalah konstitusi. Di dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatur setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, kemudian di dalam aturan-aturan di dalam KUHP sendiri, terutama pasal 10 huruf B KUHP mengatur adanya pencabutan hak-hak tertentu. Bahkan di dalam pasal 35 ayat 1 dikatakan hak memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini baru di dalam satu atau dua pasal dalam KUHP. Nah, di dalam KUHP yang baru, ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 2003 pasal 90 dinyatakan pencabutan hak mulai berlaku sejak putusan hakim dijalankan. Nah, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, nomor 4 tahun 2009, ya, yang menegaskan bahwa jangka waktu berlakunya hanya 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Nah, disinilah pendengar sekalian terjadi kontradiksi norm ya yang cukup serius sehingga perlu penataan regulasi yang lebih jelas, karena satu sisi ada hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi, ya, non-derogable rights, ataukah justru ada perspektif hukum yang juga sebenarnya mengandung hak asasi manusia yang menjamin tata pemerintahan yang good corporate government, ya, di mana prinsip-prinsip anti korupsi, prinsip pemerintahan bersih dan berwibawa menjadi bagian inti dan penting, sehingga di dalam penerapan antara pidana pokok dan pidana tambahan menjadi jelas, termasuk adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang mewajibkan atau mengumumkan kepada setiap terpidana untuk menyampaikan kepada publik secara terbuka bahwa dirinya pernah menjadi terpidana tindak pidana korupsi. Nah, sekarang pilihannya ada pada kita. Kita akan mendorong regulasi, ya, yang konsisten satu sama lain, atau justru kita mendiamkan, ya, situasi regulasi yang inkonsisten satu sama lainnya. Sekali lagi, ini menjadi tanggung jawab bagi kita, orang-orang yang terus berpikir tentang hukum dan peradaban hukum. Salam hormat, sampai jumpa FW Legal Voice, Ketua Umum Pradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.